Oke guys, halo, welcome back to Max Ihsan Channel. Oke guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dalam video ini, saya akan memberikan sebuah materi untuk blogger pemula ya guys ya. Untuk kalian, khususnya para blogger pemula. Jadi, untuk yang sudah paham tentang blogging, itu apa namanya video ini itu nggak di skip aja lah, silakan di skip aja karena nggak akan masuk gitu, karena materi ini pasti udah dasar banget, tapi materi ini sangat penting untuk seorang blogger pemula nih, buat kalian ya, buat kalian para blogger pemula. Oke, materi yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah berapa sih jumlah kata minimal atau maksimal atau ideal. Oke, ya. Jadi berapa jumlah kata yang minimal atau maksimal atau idealnya dalam sebuah postingan blog seperti itu guys ya. Oke, di sini mari kita bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan klik subscribe dulu guys ya. Klik subscribe dulu, like juga videonya ya. Biar saya makin semangat membuat konten tutorial blogger pemula, dan kalian pun membuat channel ini semakin besar, semakin bermanfaat, dikenal banyak orang, dan kita bisa saling menjalin silaturahmi ya guys ya, lewat kolom komentar, lewat grup WhatsApp seperti itu. Oke. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, tema dari materi ini adalah berapa jumlah kata dalam postingan. Mau itu minimal, mau itu maksimal, atau yang ideal seperti itu. Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman saya aja guys ya. Saya itu sering banget membuat artikel, dari mulai apa namanya, artikel yang panjang banget bisa sampai 2.000 bahkan 3.000 kata. Bisa juga sangat sedikit ya guys ya, sangat sedikit. Oke, saya contohkan aja seperti ini guys ya. eh saya menulis sebuah artikel yang berjudul cara agar blog banyak dikunjungi ya guys ya. Silahkan kalian perhatikan di sini. Kebetulan untuk artikel ini dia ranknya menurun ya guys ya. Dulu dia bisa tembus di posisi 5 ya. Namun sekarang sayang sekali dia harus kalah saing karena berbagai hal ya. Ada juga apa, situs baru nih seperti ini yang naik rank ke atas dengan cepat ya, seperti itu. Sekarang saya berada di urutan atau di peg 2 ya, bukan di peg 1 tapi di peg 2. Nah, di sini saya menulis 28 cara agar blog banyak dikunjungi ya. Kita nggak akan bahas tentang judul artikel ini, namun kita akan lihat seberapa panjang artikel ini. Oke guys, perhatikan di sini. Kalau kalian udah pakai template Virimex buatan saya, bukan buatan saya, yang udah saya redesign ya, karena Virimex itu adalah template Viomex. Di dalam template itu saya udah memasukkan widget read time, yang artinya si artikel itu kurang lebih akan beres dibaca dari awal sampai akhir itu dalam waktu 21 menit. Bayangin segimana panjangnya tuh ya. Oke, kita lihat aja di sini. Oke, dari sini ini saya highlight aja karena kalau dibaca lama guys, 21 menit untuk dibaca ya. Ini lama. Nah, bayangin aja guys ya. Lihat dan bayangkan betapa panjangnya artikel ini. Oke. Ada berbagai poin di sini, 6, 7. Mungkin ini lebih dari 2.000 kata ya guys ya. Mungkin ini lebih dari 2.000 kata sepertinya. Oke. Apakah, pertanyaannya, apakah panjang banget ya. Apakah artikel sepanjang ini bisa ngerank di peguan Google? Tentu saja bisa guys ya. Karena
artikel ini dulu ini pernah ngerank ya. Dia pernah masuk di urutan kalau nggak salah dulu di peg 2, lalu setelah itu dia masuk ke peg 1, merangsak naik karena waktu itu dibantu backlink juga. Namun setelah apa namanya, ada apa sih namanya, update algoritma spam dari Google waktu itu, dia itu menurun guys ya. Dia itu menurun, bahkan sempat hilang dari peredaran, bahkan mungkin nyangkut di peg 28 kalau nggak salah. Lalu dia kembali normal, hanya saja dia ada di peg 2 dan dia di bagian bawah juga ya. Mungkin orang akan sangat sedikit yang masuk ke sini ya. Persentasenya mungkin 1% dari 100%. Yang 99% itu pasti bakalan ngeklik yang ini, atau yang ini. Seperti itu. Di peguan lah ya. Orang akan lebih banyak di peguan, bukan di peg 2 atau di peg 3 seperti itu untuk kliknya. Nah, itu artikel sangat panjang. Lalu kita bandingkan dengan artikel yang sangat pendek ya, yang sangat pendek barusan saya bikin belum lama guys ya. Mungkin sekarang kalau kalian perhatikan di sini ini jam 17:10. Saya bikin artikel ini mungkin di sini ada ya. Ada waktunya mungkin saya bikin dipublikasikan pada 12:27 ya guys ya. Oke, ini ke indeks dalam waktu yang sangat cepat seperti itu. Kalian perhatikan di sini jumlah katanya ini kurang lebih ada 52 atau 53 kata. Ya, ini. Dan nggak pakai gambar atau foto sama sekali. Tapi artikel ini sudah terindeks ya guys ya. Artikel ini sudah terindeks. Nah ini judulnya lagu Cingceripit Sunda ya. Itu untuk apa namanya, permalingnya. Nah dia sudah terindeks guys. Sedangkan sedangkan nih ya, artikel yang ini cukup panjang. Oke. Dia belum terindeks. Padahal udah lebih dari 2 hari ya guys ya. Ini sekitar tanggal 4, sekarang tanggal 6. Iya, udah dari lebih dulu ya. Belepotan. Udah lebih dari 2 hari ya. Atau 2 hari pas. Ini masih belum terindeks sama sekali. Oke. Lalu ini artikel ini apa yang harus dilakukan saat blog sepi karena libur panjang? Kita lihat jumlah katanya. Oke, sorry loading. Nah, di sini kita cek ya. Kayak di sini kita cek. Kita bayangin aja, bayang-bayang aja terus lihat ya dari sini tuh. Ini mungkin sekitar 100 atau 200 kata ya guys ya. Lebih mungkin sekitar 200 atau 300 kata seperti itu. Ini masih belum terindeks. Tapi artikel yang lagu Cingsiripit bahasa Sunda ini, dia udah ke indeks guys. Luar biasa, dibikin sekitar jam 11, atau ya dibikin sekitar jam 11 sampai jam 12, saya bilang aja kayak gitu. Lalu jam 12:27 saya publish. Ketika saya bikin konten ini di hari yang sama, di tanggal yang sama, itu udah ke indeks guys. Dan itu nggak pakai gambar sama sekali. Ini nggak pakai gambar sama sekali. Jadi kalau kalian ngelihat di sini ada gambar Max Ihsan, ada logo Max Ihsan, lalu di bawahnya Max Ihsan by ID, itu bukan gambar yang dimasukkan ke dalam postingan. Kalau nggak percaya silahkan lihat. Ya. Jadi ini adalah semacam thumbnail yang saya simpan di dalam template. Jika saya membuat artikel yang tidak menggunakan foto, maka dia akan secara otomatis menampilkan thumbnail ini, Max Ihsan seperti ini. Oke, paham ya? Jadi artikel ini nggak pakai gambar, tapi terindeks, cepat lagi ke indeksnya. Apakah artikel ini muncul di pencarian Google? Oke, kita akan cari sekarang ya. Pertama, kita akan copy paste dulu apa permalingnya ini ya, atau URL-nya. Lalu kita cari di sini guys. Kita tempel. Oke, ini dia udah muncul langsung ya.
Nah, sekarang saya akan cari dengan kata kunci lagu Sunda untuk main anak. Oke, ya. Oke, kita cek apakah ada dari Max Ihsan, apakah muncul. Saya nggak tahu ya, karena saya belum cek juga, guys. Oke, di sini kita lihat hasil yang lainnya apakah ada. Jadi saya kata kuncinya nggak dibikin secara spesifik misalkan. Karena kalau misalkan apa namanya secara spesifik saya bikin lagu Cing Ciripit, ya, oke. Saya ketik di sini lagu Cing Ciripit. Cing Ciripit. Maka yang pasti keluar itu adalah yang urutan Peg One. Pertama ini di YouTube. Oke, lalu ada di Jux juga, lalu Kompasiana, iNews. Ya, pastilah artikel saya itu mana baru dibikin. Jadi dia belum bisa ngerank, ya, belum bisa ngerank. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang terpenting seperti tadi, meskipun di sini kalian belum ketemu ya, kalau misalkan bikin artikel yang pendek lalu belum ketemu, kalian bisa cek yang tadi ya. Dengan cara ini kalian copy paste, lalu misalkan di sini kelihatan udah muncul, udah ada di pencarian Google, itu artinya artikel yang kalian buat udah ke indeks ya guys ya. Nah, seperti ini. Paham? Nah, di sini sama Google yang ditandain kata kuncinya adalah Cinciripit lagu Sunda. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba cari Cinciripit lagu Sunda. Nah, kita cek apakah ada di peg berapa. Mungkin dia bakalan jauh banget ya guys ya. Jadi kemungkinan nggak akan, kalau misalkan di peg 2 di peg 3 belum ketemu ya nggak akan saya cari ya. Oke. Nah, belum ada guys, belum ada. Oke, masih belum ketemu ya. Nah, ini udah keluar ya. Mungkin ini di peg 3 atau di peg 4 lagu Cing Ciripit bahasa Sunda ya. Ini tanpa menggunakan gambar sama sekali ya. Dan artikelnya sangat pendek guys ya. Sangat pendek beneran. 1 menit total read time ya. Oke, nah Cing Ciripit Kadal Buntung. Kalau di sana itu kan apa namanya? Kalau di yang pertama tadi itu ada Cing Ciripit tulang bajing kocopit kocopit ku bulu pare mencosna, nah kayak gitu. Kalau saya kan ini untuk ngajak anak main ya, jadi kayak gini. Cing ciripit kadal buntung duit saketip pakai modal untung sepatu butut diranca ekek budak sambutut kudu dicekek. Ya jadi kayak gitu ya. Beda. Mungkin nanti bakalan saya tambahin file audionya di sini untuk menambah ya guys ya. Nanti akan saya tambahin juga untuk menambah bahwa lagunya berbeda seperti itu. Karena ini lagu untuk ajak anak main seperti itu. Oke, tapi intinya bukan ke sana. Intinya ternyata artikel yang apa memiliki jumlah kata sedikit itu terindeks ya guys ya, dan dia terbaca, terindeks, dia masuk di Google seperti itu. Nah, sekarang apa sih perbedaannya? Kita akan bahas apa sih perbedaannya artikel panjang sama artikel pendek meskipun keduanya terindeks ya. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama yang membedakan antara artikel panjang dan pendek adalah kelengkapan artikelnya. Jadi dalam sebuah artikel itu harus ada pembuka, harus ada isi masalah yang dibahas, lalu ada solusi, ada pemecahan masalah seperti itu. Google itu akan menilai artikel ini tuh lengkap,
Dia itu punya pembuka, dia itu punya pertanyaan, lalu dia juga punya jawaban, lalu dia punya jawaban alternatif, lalu dia ada kesimpulan, dibekali, ditambahi dengan gambar-gambar yang memudahkan pembaca untuk memahami artikelnya. Itu Google jauh lebih suka dibandingkan dengan artikel pendek yang hanya isinya kata saja tanpa ada gambar seperti ini. Oke, jadi saya mau bilang seperti itu. eh Intinya, oke, artikel panjang sama artikel pendek itu sama-sama bisa terindeks, sama-sama bisa nongol di Google, tapi belum tentu dianggap berkualitas untuk artikel pendek yang sangat pendek seperti ini, ya. Belum tentu dianggap berkualitas. Bahkan bisa aja suatu saat diindeks, ya. Karena menurut Google ini kontennya terlalu sedikit, nggak ada apa namanya dijelaskan ini pakai gambar atau misalkan sumbernya dari mana. Ini kan belum belum ada seperti itu, ya. Jadi bisa aja sama Google dibikin diindeks atau dibikin di paling bawah seperti ini, ya. Kalau misalkan lagu ini lebih artikel ini dibikin lebih panjang, mungkin bisa dia ngerank di peguan, ya, minimal di posisi 6 atau 7 lah, minimal seperti itu. Oke, jadi itu, ya, ada perbedaan antara artikel pendek sama artikel panjang. Bisa juga dibalikan, guys, ya. Ingat, bisa juga dibalikan. Artikel yang panjang, kalau nggak memberikan solusi, kalau sama Google itu dianggap nggak berkualitas, maka artikel pendek pun akan bisa ngerank, akan bisa duduk di halaman pertama, asal Google menganggapnya lengkap, berkualitas, memiliki konten yang lengkap, spesifik, memiliki pertanyaan, memiliki jawaban, memiliki kesimpulan juga. Apalagi kalau misalkan di dalam artikel itu ada diskusi, guys, di bagian komentar ada diskusi. Jangan salah, Google tuh bakalan ngeliat itu. Semakin banyak diskusi yang terjadi, maka artikel kita itu bakalan semakin ngerank ke atas, ya, dan bisa aja berada di posisi pertama di halaman pertama Google, ya. Nah, gitu. Paham, ya? So, jadi Bang, gimana bikin artikel itu? Apakah harus panjang atau pendek? Saran saya tadi, karena di judulnya adalah berapa jumlah kata yang pas, berapa jumlah kata minimal, maksimal, dan ideal untuk postingan blog. Jadi kita pilih yang ideal. Sekarang kayak gini, kalian bikin artikel cuman 50 kata seperti saya. Oke, dia terindeks, tapi dia ada di posisi 4 atau di halaman 4, ya, bukan di halaman pertama, di halaman 4 loh. Kemungkinannya sangat kecil orang masuk ke sana, guys. Beneran, ya. Apalagi kita harus saingan sama YouTube. Apalagi kita harus saingan sama blog lain atau sama situs lain seperti itu. Oke. Jadi lebih baik bikin yang ideal saja. Karena kalau misalkan kalian bikin pendek seperti tadi, ya, saya bilang dia bakalan down rank. Kalau misalkan kalian bikin panjang banget, belum tentu dia bisa masuk halaman pertama. Apalagi untuk artikel baru, ya. Nah, belum tentu juga. Jadi kalian bikin artikel panjang 4.000 kata, ya tetap aja. Itu saya bikin contohnya yang tadi, ya, yang ini 28 cara agar blog banyak dikunjungi. Dia ada di page 2, guys, meskipun dia berhasil ngerank waktu itu, tapi sekarang dia turun lagi, ya. Seperti itu. Lalu yang terbaik adalah membuat artikel yang ideal. Idealnya berapa sih? Oke lah, mungkin eh saya bilang 300 atau 400 kata lah, ya. Itu untuk idealnya seperti itu. Apalagi untuk kalian, guys, ya. Untuk kalian yang blogger pemula khususnya, ya, sambil belajar lah, sambil belajar bikin artikel. Kan jadi seorang blogger itu kan otomatis menjadi content writer juga, ya. Bikin konten untuk di blog sendiri, ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa belajar bikin artikel yang baik, menggunakan bahasa yang terstruktur seperti itu. Paham, ya, guys, ya?
Oke, sampai sana. Jadi intinya artikel panjang dan artikel pendek itu sama-sama bisa terindeks di Google. Masalah itu apa namanya? Masalah kualitas, kemungkinan besar artikel yang panjang akan lebih apa namanya? Dinilai lebih memiliki value daripada artikel pendek ya, karena secara secara kasat mata artikel panjang itu apa mungkin terlihat lebih lengkap meskipun belum tentu ya guys ya, meskipun belum tentu karena banyak juga artikel pendek yang berkualitas dan bisa ngalahin artikel yang panjang-panjang. Oke, seperti itu. Paham ya? Jadi berapa kata yang harus saya bikin dalam sebuah postingan blog? Terserah, mau pendek, mau 50 kata, mau 100 kata, 200 kata, 4000 kata, it's okay, saya serahkan. Tapi yang paling ideal adalah 300 atau 400. Oke, seperti itu ya guys ya. Oke, untuk materi ini saya cukupkan sekian aja. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham, khususnya untuk para blogger pemula. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat membuat konten tutorial blogger pemula untuk kalian ya guys ya. See you di next video. Salam blogger.